saya bikin beberapa story, artikel untuk yang magazine di Jerman, saya orang Jerman, atau di Swiss. Kalau saya tinggal di Thailand, ya rindu Indonesia. Sangat mengetuk tidak hanya hati kita, juga pemikiran kita sebagai warga negara Indonesia bahwa ada seorang bule, Benedict Wemter, yang sangat mencintai Indonesia dan ingin membantu mencarikan solusi untuk masalah persampahan di Indonesia. Yang paling buat tergerak hati, film dokumenternya itu ditayangin 44 negara, tapi di Indonesia enggak. Padahal ada tentang Indonesianya. Termasuk main topik di film itu. Terus kayak, kayaknya kita harus buat sesuatu nih. Kita ke Bantar Gebang untuk pertama kali. Awal-awal sesudah nikah? Setelah kan kita nikah dulu, baru jadi bule sampah. Nah kita ke Bantar Gebang nih, pengen tahu sebenarnya honeymoon di dalam Bantar Gebang. Tapi yang buat kita paling touch, paling terharu pas kita ke Bantar Gebang, itu kan tinggi di atas. Nah di orang-orang yang kalau mulung di atas gitu, mereka kalau turun kan takes time untuk makan, untuk apa. Jadi kadang yang buat kita sedih tuh kan ada makanan sisa atau bungkusan yang kayak makanan belum dimakan, masih terbungkus yang udah expired, dan mereka makannya di situ daripada turun gitu. Di atas juga ada kantin atau ada juga warung di atas Bantar Gebang untuk yang kopi. Tapi ya banyak pemulung di sana makan sisa makanan dari sampah organik. Ya. Kalau orang kabur keluar, dia kabur ke Indonesia. Jadi kabur dari Jerman. Indonesia have a place in my hati. Halo pemirsa, sahabat saya yang akan bercerita di Hati ke Hati kali ini adalah seorang jurnalis lingkungan asal Jerman yang jatuh hati dengan Indonesia. Rasa prihatin melihat alam tanah air yang tidak terawat membuat hatinya bergerak untuk melakukan tindakan mulia bersama sang istri. Ia mendirikan yayasan lingkungan dan berfokus pada pengelolaan sampah. Meski ada banyak rintangan yang menghadang, keduanya memilih untuk terus maju, saling merangkul dan menguatkan demi mewujudkan cinta mereka kepada Ibu Pertiwi. Inilah mereka, Benedict Wemter dan Lina Sajida. Hi, welcome. Halo. Did I say it right? Wemter. Absolutely right. Oke. Pas. Ditoleransi kalau salah lidah Indonesia. So, bule sampah. Aduh, saya sampai bingung mulainya dari mana dulu deh. Coba, Benedict dulu. Bagaimana ceritanya sampai ada akun bule sampah? Sebenarnya karena sebelumnya belum ada bule sampah dan belum ada cukup, menurut saya belum ada cukup informasi untuk yang sistem pengelolaan sampah di Indonesia. Okay. Terus sebelumnya menurut saya orang-orang mungkin mereka sudah punya kesadaran tentang masalah sampah di negara ini, tapi belum ada yang komunikasi strategis dan ada yang akun-akun yang dapat kasih cukup informasi ke masyarakat tentang sampah di Indonesia. Tentang sampah, tentang masalah sampah dan tentang solusinya untuk mengurangi krisis sampah di Indonesia. Saya mau tanya ke Lina dulu. Lina, waktu ketemu Benedict, apakah dia sudah menjadi seorang bule sampah? Gimana sih bisa kenal dengan Mr. Bule Sampah ini, Bang Ben? Bang Ben. Ya, sebenarnya pas ketemu belum jadi bule sampah. Oh, oke. Masih jadi bule normal. belum berkecimpung di persampahan. Kapan ya? 2018 gitu kita ketemu pas dia lagi backpackeran di Medan, sebenarnya di Sumatera Utara ke Danau Toba. Terus masih muda dulu, jadi dari Danau Toba ke Aceh motoran, disitulah baru balik ke Medan, ketemulah kita. Oke, jadi Benedict datang ke Indonesia lagi jadi turis kah? Sebenarnya setengah turis, setengah backpacker dan setengah lagi jurnalis. Dan ya saya di sini pribadi tapi juga
seperti seorang jurnalis, saya bikin beberapa story tentang masalah lingkungan hidup di sini, atau yang masalah seperti political juga. Dan saya naik motor, naik MacBook dan langsung ke dalam negara ini, ke dalam masyarakat, dan juga bertemu seorang kecil dari Medan. Oke. Baik. Berarti kan sudah duluan mengenal Indonesia sebelum ketemu Lina. Kenapa tertarik dengan Indonesia? What makes you come to Indonesia at that time? Berarti berapa tahun yang lalu? Pertama saya datang tahun 2017. Oh, 2017 ke Indonesia, 2018 ketemu Lina. Iya, mungkin. Apa yang menarik 2017? Ya, betul. Pertama-tama sebenarnya kalau saya masih kecil, masih muda, saya I was always curious, negara ini yang terbesar di Asia Tenggara, ada yang banyak pulau-pulau, even on the map looks so wow, what is this place? I really wanted to explore. Terus saya curious mau mengeksplor. Tapi juga yang pertama-tama saya fokus tentang industri fast moving consumer goods, minuman dan makanan. Dan saya juga fokus tentang aqua farming, itu seperti kerang vanila. Dan this was my first baby steps here and tapi juga sebenarnya saya juga fokus tentang negara lain di Asia Tenggara. Saya juga tinggal di Pilipinas tahun 2017, masih fokus tentang tentang war on drugs di sana. Jurnalis banget ya. Oke. Semua diinvestigasi. Ya, tapi juga Thailandia, Vietnam, saya sudah melihat beberapa negara, tapi Indonesia sebenarnya unik ya. Unik, dan saya merasa relax di sini, dan orang-orang ramah, dan makanan enak. Banyak sayur, durian, semua ini saya suka. Durian? Ya. Oh, karena kenal Lina orang Medan. Enggak. Gimana Saya nggak maksudnya? suka durian. Dia yang sendiri suka durian. Oke, bule sampah Melokal. suka durian. Boleh sampah Durian. brand ambassador durian. nanti kita bikin konten bule durian ya. Tapi pertama-tama kita mau yang Bahas boleh sama dulu. betul. Tapi kalau lagi makan durian jangan ajak Lina. No. Ya. Salah ini kayaknya nih. Oke. My fate. Durian hunter. Ya, terus saya bikin beberapa story, artikel untuk yang magazine di Jerman. Saya orang Jerman atau di Swiss. Terus dan kembali lagi ke Indonesia 2018 ya. Kalau saya tinggal di Thailand, rindu Indonesia. It's very unique, so I was attached. Oh, oke. So basically dari jurnalis akhirnya mengenal Indonesia sangat mendalam sampai akhirnya jatuh cinta sama Indonesia, sampai jatuh cinta dengan perempuan Indonesia. Nah, emang ketemunya gimana sih? Lina backgroundnya jurnalistik juga? Enggak, dulu cuma mbak-mbak kerja di perbankan doang. Tapi kita ketemunya tuh di rumah sakit. Jadi kan Ben dari Danau Toba ke Aceh naik motor. Kemudian pas ini kayak nggak seluruh orang Indonesia ya pernah ngerasain ya, dari Medan ke Aceh naik motor. Ini bule udah loh. Jadi motoran di Aceh, kayak nggak tahu di kota mana, dia kecelakaan, ditabrak mobil di Acehnya. Pas pada saat itu di Aceh itu lagi memang nggak yang di kota besarnya, tapi lebih dekat ke kota Medan daripada ke Banda Aceh. Jadi dari kota itu dia ke Medan untuk
Ya. berobat. Ini masih rusak dan saya mau cek lagi di Rumah hospital sakit, di rumah sakit di Medan. Dan ya, Terus pas aku lagi di sana, lagi nemenin teman sakit, Ben juga lagi di sana, ketemulah. Jadi kayak Ben itu tiba-tiba nanya aja kayak, kamu bisa bahasa Inggris? Terus ya bisa sedikit, not bad. And then terus dia bilang kayak, oh ya aku mau cari makan untuk makan malam di mana ya daerah sini. Terus ya udah, aku bilang aku juga mau cari makanan, ayo bisa join aku kok gitu. Ih, lucu banget sih kayak di film-film. Iya, tapi setelah happens. pas sudah dia bilang ayo baru panik kan kayak kemana ini mau makannya? Kok Oke. kok pede gitu kan? Kemana ya? Orang bule pertama yang ngomong gitu kan. Jadi ya udah kemana ini ya? Barulah kita ke restoran yang paling Indonesia buat bangga. Kalau ada celebration fast food. Pizza. Terus agak kurang otentik Indonesia ya. Oke deh. Saya belum pernah yang coba fast food pizza ini juga. Terus dia bilang, ya aku nggak pernah makan pizza ini. Kok gitu? Kita loh ini tempat paling fancy. Ya udah, jadi karena dia bilang aku nggak pernah makan ini, aku maksudnya tujuannya tuh makanan Indonesia, makan lokal. Oh ya udah besok kita ke local food gitu. Oh, jadi berlanjut. Mencari orang yang bisa bicara bahasa Inggris di sana. Sedikit ya. Ketemu Lina, cari makan keluar, dan berlanjut. Ya, sebenarnya nggak terlalu berlanjut banget sih. Kayak setelah 3 hari, Ben harus ke Vietnam atau ke negara lain. Jadi kita memang kayak, ya udah memang antara pertemuan gitu aja. Terus setelah berapa bulan kemudian ketemu lagi pas aku liburan ke Kamboja. Dia lagi di Kamboja juga. Karena dia tahun itu tuh Southeast Asia, keliling-keliling di Southeast Asia. Kebetulan atau memang direncanakan itu Kamboja? Kebetulan sama waktunya. Kebetulan lagi di sana. Oke. Disitulah terus jadi berlanjut. Itu semua 2018. 2018 ke 2019. Dan pada saat itu masih full jurnalis. Belum nih sampah-sampahan nih belum? Belum, dia fokus jurnalis tapi udah mulai fokus ke environment. Jadi lebih ke lingkungan, ke kesehatan. Tapi sebenarnya kalau saya tinggal di Jerman, saya sudah mulai fokus tentang industri pengelolaan sampah dan industri plastik secara global. Tapi saya belum fokus tentang itu di Asia Tenggara, tapi saya sudah melihat banyak tempat yang kotor. Terus I didn't make the story, but I was like, kenapa yang ada yang ramah, yang lingkungan hidup tercantik di banyak pulau-pulau dan banyak tempat yang impressive, tapi sudah terkotor. I see. So dan saya cari sumber polusi, dan satu sumber polusi itu yang sampah negara Asia Tenggara sudah impor, tapi ada juga banyak masalah sampah karena nggak ada cukup infrastruktur untuk pengelolaan sampah. Gitu. Ini kapan Lina melihat bahwa ini bule kok bisa mencintai Indonesia, bisa mencintai lingkungan? Apakah ini salah satu yang bikin Lina jatuh hati? Mungkin salah satunya, tapi memang yang paling buat kayaknya dia nih bisa sih gitu. Dia tuh kayak smart. Jadi ketika ngobrol sama dia tuh banyak banget informasi yang baru yang buat kaget. Oh, masa kayak gitu? Kok dia bisa lebih tahu negaranya aku daripada aku sendiri gitu. Jadi keep interesting kayak. Tetap. Karena sebelumnya saya bertemu beberapa orang laki-laki dan perempuan, kalau saya punya bertanya, mereka terlalu malu
atau nggak mau ya mereka nggak mau mensosialisasi. Gak mau terlalu menjelaskan. Mereka ramah, smiling, but no real interaction. Terus sebelumnya saya masih lebih muda ya, saya cari informasi, mau belajar tentang Indonesia, mau ngerti kondisi di sini untuk yang seorang same age, right? Terus ya, kalau kita bertemu, ya Berdiskusi. Lina ya seorang Medan kan, straightforward, jangan malu, Iya. aktif. Dia tipenya kan kayak curious, banyak tanyanya, banyak penasarannya. Jadi ya pas lagi dia tanya ya kita jawab aja kan. Dan sesederhana itu dari karakternya Lina. Semakin jadi dia banyak tanya, jadi mikir, oh iya ya aku nggak pernah kepikiran ya sama ini gitu. Kadang ada juga yang nggak bisa terjawab. Ntar I will be back. Nanti aku cari dulu jawabannya. Oke. Jadi from your point of view, what you likes the most from Lina? Apa yang membuat dirimu jatuh hati, jatuh cinta dengan Lina? Smart, funny, gemoy. Iya, gemoy dan pure. Dan kita juga bersama-sama menurutku down to earth. Dan ya kayak sama-sama minimalism gitu, nggak terlalu yang suka apa ya, kita nggak suka belanja, palingan kita cuma suka makan ya gitu, kulineran. Jadi kayak same match, tapi kalau yang lain-lain tuh nggak terlalu fokus. Lina nggak seorang konsumtif dan saya juga nggak seorang konsumtif. Saya I like more inner value and good conversation, political view. So ini lebih penting daripada yang mengkonsumsi gitu. That's why I like what I like. Sweet. Bule Sampah, satu akun yang memang menarik sekali karena sangat mengetuk tidak hanya hati kita, juga pemikiran kita sebagai warga negara Indonesia bahwa ada seorang bule, Benedict Wemter, yang sangat mencintai Indonesia dan ingin membantu mencarikan solusi untuk masalah persampahan di Indonesia. Tapi ternyata di balik adanya akun Bule Sampah itu ada sosok wanita Indonesia yang menggerakkan si Bule Sampah ini, Lina Sajida. Oke, ceritain kepada saya. Berarti saya pikir Bule Sampahnya sudah ada, lalu ketemu Lina. Tapi ternyata nggak begitu ceritanya. Nggak, jadi kita sebenarnya Bule Sampah nggak kepikiran dulu ya fokus tentang lingkungan. Jadi 2020 kita nikah, terus orang-orang tuh pada kayak support buat YouTube dong, gimana kan sering tuh mixed marriage yang buat YouTube, buat sosial media. Betul. Terus kita yang kayak Ben dulu nggak pernah punya sosial media, dia dulu anti sosmed. Oke. Ya sebenarnya saya nggak fans. Saya bikin konten ya, saya bikin video-videonya seorang jurnalis, bukan cuma yang menulis tapi juga saya produser. Saya sudah produksi beberapa dokumenter, tapi pribadi saya nggak punya akun pribadi dan saya nggak fans. Jadi dulu tuh nggak ada istilah sama upload Instagram, nggak ada sosial media. Apapun punya bisa, bahannya banyak. Tapi dia produser dokumenter kayak untuk sutradara video-video untuk di TV channel gitu kan. Tapi terus aku bilang, ini orang-orang pada suruh kita buat YouTube gini sih, kamu aja gitu kan. Terus pas tahun 2020 zaman COVID, dia kan buat film dokumenter khusus tentang sampah, fokus banget tentang ekspor impor sampah dari negara maju ke negara berkembang kan.
Terus pas saat itu mereka nggak bisa datang ke Indonesia, terus minta bantuan aku untuk research tentang persampahan di Indonesia. Dirimu dengan background perbankan. Walaupun dulu kuliahnya kimia ya, tapi tetap aja kayak, ini nggak pernah kepikiran. Terus mereka tuh pengen cari info gimana situasi sampah di Indonesia. Kenapa ada beberapa mereka atau bandnya sebenarnya band dan tim untuk memang big documentary untuk BBC atau untuk TV besar. Nah saat itu pas aku research, kok nggak banyak nemu informasi tentang lingkungan di Indonesia nih. Kayak kok nyari influencer saat itu belum banyak, cuma ada tuh selebriti atau aktivis. Terus kayak aku bilang kayaknya kita bisa deh kalau mau buat video atau informasi tuh tentang persampahan. Soalnya dia tuh expert banget tentang lingkungan, tentang industri plastik. Terus ya udah 2020 join dia buat dokumenter. Terus yang paling buat tergerak hati, film dokumenternya itu ditayangin 44 negara, tapi di Indonesia enggak. Padahal ada tentang Indonesianya. Termasuk main topik di film itu. Terus kayak kayaknya kita harus buat sesuatu nih untuk orang-orang yang perlu informasi tentang sampah atau tentang lingkungan. Karena memang sesulit itu, kayak oh iya ya, kok kita nggak familiar tentang sampah gitu. Terus karena dia juga basicnya host, sutradara, produser, ya why not? Jadilah tahun 2021 kita produce konten tentang lingkungan. Baru 2021 akhir launching lah Bule Sampah. Jadi boleh dong kalau saya bilang gara-gara Lina sampai ada akun Bule Sampah. Mungkin idenya bisa. Can I say that? Idenya ya. Because of Lina? Ya, sebenarnya ide bikin konten sosmed ini dari Lina ya. Ya. Karena Ya apa ya? Nah, karena kenapa ada karena? Sebenarnya dulu kalau kita traveling atau apa tuh aku suka videoin dia, terus buat video singkat gitu. Jadi ya udah why not sekalian kita buat. Dan dia tuh memang bisa gitu, memang born untuk tampil di layar gitu. Jadi dan niat belajarnya untuk belajar bahasa Indonesia, belajar untuk pronunciation-nya bagus. Jadi ya let's do it. Ada yang ngomong sama saya itu penyebabnya lebih kepada Bang Ben ini suka komplain, curhatnya ke Lina tentang sampah. Akhirnya Lina bilang, komplain towards me mulu sih. Gimana kalau itu juga untuk awal-awal kan dia suka kayak miris banget kan. Ini negara cantiknya luar biasa, tempat pantai mana aja pasti the best, tapi kok ada sampahnya. Masalah musim sampah aja ada loh di Indonesia katanya. Musim sampah. Kita sendiri mungkin nggak ngeh ya orang Indonesia ya. Ada musim sampah kayak di Bali. Jadi yaudah yuk kita mulai perbaiki. Tapi kita sudah lihat konten lain dan dari tahun 2020 ada beberapa inisiatif atau kegiatan bersih-bersih di Asia Tenggara, bukan cuma di Indonesia tapi di negara lain juga, yang Pandawara Moment, dan ada juga Sungai Watch dan beberapa lain yang bikin aksi. Tapi back then saya merasa sedikit ini bukan cukup, nggak ada yang satu konsep untuk yang connect the dots, right? Terus ya. Jadi mau buatnya tuh dari mulai edukasi, aksi, baru untuk pengelolaan sampah. Jadi dari hulu ke hilir ke satu hulu. Sistem ya. Ya, satu sistem. Terus saya tahu bagaimana how to make videos, right? Dan saya tahu tentang industri pengelolaan sampah dan industri plastik. Dan Nina punya motivasi untuk bikin Bang Bule viral terus. Ya udah, oke, kita coba.
And then accident dia. Ya. Video pertama 1.000 views. Ya. Video kedua 1.000 views. Video ketiga 1 juta views. Mana tuh video Di ketiga? TikTok, Ada masih di sih TikTok. waktu mungkin tentang karena apa? TikTok gampang ya. Jadi video pertama, kedua tuh tentang masih perkenalan siapa Bule Sampah. Yang ketiga ini tentang di airport orang Indonesia kan suka nge-wrapping pakai plastik ya. Iya benar-benar Kayaknya, koper kita wrap itu. Dan itu di point of view-nya dia tuh kayaknya cuma di Asia aja sih, atau fokusnya tuh kalau di luar tuh jarang kita lihat ada yang nge-wrapping. Dia sampai kayak, why? Kenapa di wrapping gitu? Terus orang-orang pada kayak, Painful. orang-orang kayak mungkin kayak, lo bule nggak ngerti, nanti koper kita kecuri atau terus dia bilang berarti kalian nggak punya sistem keamanan yang baik dong kalau negatif kayak gitu mikirnya. Sebenarnya terus dia tanya lagi siapa di sini yang pernah diambil isi kopernya udah nggak pernah lagi kan zaman sekarang. Jadi itu cuma nge-wrapping plastik itu kayaknya cuma excuse atau seperti kita yang paranoid sendiri. I see. Oh, point of view bule ya. Selama ini kita nggak pernah Betul. perhatiin. Dan orang Indonesia sudah komen dan ada banyak engagement dan juga banyak positive engagement ya. This one make me really surprised but happy at the same time. Ada banyak orang mau mensupport inisiatif dan kegiatan kami. Dan so that was our awakening. Ya Oke. sih, kayak gak sangka aja. Karena di awal-awal tuh kita tuh kan banyak tuh teman-teman yang circle-annya tuh di lingkungan juga. Jadi sebelum launching kita udah nanya nih, gimana pendapatnya kalau kita buat Bule Sampah gitu. Oh, survei dulu. Nih, jadi kalian banyak persiapan ya ternyata ya. Sebagai orang Jerman yang hidupnya terplan, jadi perlu survei, tanya opini, jadi kayak apa nih maunya market gitu. Seriously, segitu seriusnya ini Bule Sampah sebelum keluar tuh bener-bener di plan, Iya. survei, asking people dulu. Pre-produce 20 atau 30 video, fill the pipeline. Baru launching. Ya. Oh, beda banget sama kita-kita ya. Kadang-kadang namanya udah ada, isinya apa juga belum tahu. Ya, jadi kita tanya kan, gimana nih kalau kita buat kayak gini, ini videonya ditonton dulu kan, ada masukan nggak? Terus rata-rata ada yang support, ada yang bilang kayak gini, kayaknya buang waktu deh. Orang Indonesia tuh nggak peduli gini-gini. Udah Ngomong orang Indonesia apa orang? orang Indonesia, bahkan di lingkungan tentang lingkungan juga kan. Mungkin mereka juga capek kan, udah mulai usaha. Terus dia bilang, ngapain sih capek-capek buat kayak gini, nggak ada yang peduli. Terus Ben makin semangat ya. Kita buktikan. Benar-benar. Tapi sebenarnya goalnya Ben dengan Lina juga membuat Bule Sampah tuh apa sih? Gerakan apa yang diharapkan dari masyarakat? Feedback dari masyarakat tuh apa hasilnya dengan adanya si Bule Sampah ini? 90% positif. Yeah, but what your goals? Iya. Goals, pertama kami kan. Ya. Pertama kami mau mengatasi kesadaran dan kami mau we want to put this topic on people's radar. Terus kami mau ultimately kami mau mengedukasi masyarakat bagaimana mereka bisa mengurangi konsumsi plastik sekali pakai dan bagaimana mereka bisa mengelola sampah mereka seperti pilah sampah, mengkoneksi ke infrastruktur seperti bank sampah dan semua ini. Terus kami mau mengreport tentang ekonomi sekuler itu namanya, tapi goalsnya mungkin kami mau bikin polusi dan solusinya salah satu prioritas di negara ini karena bukan cuma tentang lingkungan hidup tapi juga tentang ekonomi kita di sini dan kesehatan kita di sini juga kan. Terus kalau Indonesia mau menjadi maju, salah satu
pathway itu bikin ekonomi sekuler dan sistem daur ulang. If Indonesia wants to be number one country too here, then we have to solve this problem. Emang bisnis daur ulang bagus ya, gede ya? Besar kan sebenarnya bisnis daur daur ulang ulang. kalau misalnya Di sistemnya benar. benar. Terus sebenarnya sampah di Indonesia itu kan banyak. Ya, Setiap orang orangnya banyak di sini, bener. Betul. sampah kita tuh sebenarnya tuh udah sebenarnya cukup untuk semua orang, semua pengelolaan. Tapi karena sistemnya belum benar, orang-orang juga dengar kata pilah sampah aja kadang pilah sampah gitu. Sebenarnya kalau kita pilah sampah, sampahnya lebih bersih, itulah ya kita nggak perlu impor sampah karena sampahnya cukup. Tapi karena sampah kita tuh tercampur terus sering berakhir di TPA, jadi para pengelolaan sampah tuh perlu sampah dengan standar yang tinggi. Terus sistem daur ulang itu aman. Cuci caca plastik di dalam pabrik dan mengekstrud dan bikin produk baru itu aman. Tapi kami nggak punya cukup koleksi, mengumpulkan sampah, memproseskan sampah. Terus ini masih rusak di sini. So the collection is the problem, not the actual recycling. Jadi dari ranah household dong, dari rumah tangga aja sudah berantakan kita di sini. Hai Indonesia, PR Anda banyak sekali loh. Very simple. So, tadi kan dibilang ada education, terus ada juga actionnya. Aksinya apa? Katanya punya yayasan. Can you tell me more? Sekarang pertama kami bikin konten sendiri, tapi saya bertemu dengan beberapa stakeholders dari bisnis daur ulang, asosiasi, mitra internasional seperti itu, dan juga pemerintah Indonesia. Dan semua mereka mau mensupport, dan ya kita bertemu satu businessman dari Surabaya dan bersama-sama kami bikin yayasan dan nanti PT untuk bikin konten. Terus sekarang ya kami mengoperasi yayasan Veritas Edukasi Lingkungan namanya. Ngapain tuh? Jadi yayasannya sebenarnya lebih fokus ke, kalau yang lain tuh lebih banyak ke pengelolaan sampah kan, mengelola hasil akhir. Nah kita coba di awal jadi memberikan edukasi. Jadi kita turun ke masyarakat, ke sekolah, ke ibu-ibu, ke kecamatan. Jadi Ben sometimes ke sekolah ngajarin gimana sebenarnya basic tentang sampah ini, ngasih kayak informasi dan mereka tuh biar ada mau untuk berubah. Kemauan untuk berubah aja di step pertama, baru nanti di follow up lagi. Aksinya lebih ke edukasi sih. Karena di Indonesia sebenarnya ada edukasinya, cuma mungkin kurang dibicarain aja kali ya tentang sampah. Sampah masih tabu. Sampah tuh ya udah kalau kita buang that's not our problem anymore kan. Tapi di situ kita bilang sampah kita tuh sampai akhir tuh sebenarnya tanggung jawabnya kita. Terus sekarang kami punya kurikulum untuk mengedukasi anak-anak di sekolah, tapi juga untuk mengedukasi komunitas, RT RW, ibu-ibu, dan ya ultimately ini ya namanya perubahan kebiasaan, behavior change campaigning kan, dan ya bersama tim kami mau mengedukasi jutaan orang di negara ini. Tapi guys, ini bukan yayasan aja, tapi ya ini juga yang bisnis namanya CSR, Corporate Social Responsibility. Terus kita kerja sama sektor pribadi untuk mengedukasi masyarakat. Tapi kan Lina and also you Ben bilang ini ada sampah is our responsibility. Ya. Dari awal we choose a product sampai endingnya it's our responsibility. Apa hal atau contoh yang pernah kalian lakukan terkait sampah? Kan ngurusin sampah kan, aduh penyakit. The way we see it kan, dirty, terus penyakit and all those things lah. Pernah turun langsung, and then ada story apa? Untuk di awal palingan kita kayak
pastikan orang tahu semua TPA, semua sampah TPA. Ya. Kita ke Bantar Gebang untuk pertama kali. Ini sesudah konten. nikah? Setelah kan kita nikah dulu baru jadi bule sampah. Nah kita ke Bantar Gebang nih, pengen tahu sebenarnya honeymoon di dalam Bantar Gebang. Serius nih? Iya. Kind of. Oh my God. Karena kami nggak punya waktu untuk libur, terus kami kerja main sampah ya, Oh my sampah God. hardcore. Terus ya mungkin kami sudah terlihat yang tempat terkotor di Indonesia seperti 30-an TPA, ratusan sungai kotor seperti ini. Ya. Jadi ya kita ke Bantar Gebang. Itu mungkin karena masih awal-awal, masih kaget badannya. Jadi kayak akunya kena tiba-tiba ada fungus, ada jamur di sini besokannya. Kayak ini bukan jerawat, kok ada? Kemana? Kayaknya pengaruh nggak sih ke tempat sampah gitu. Terus Ben juga saat itu dia kayak tenggorokan atau pernafasannya keganggu. Karena ternyata emang separah itu TPA-nya kita. Oke. Separah apa sih? Cerita dikit dong. Konon katanya sekarang udah 16 lantai, seperti gedung 16 lantai tingginya. Terus 2026 berapa ya, ini datanya ya. Ya berapa kali lapangan bola gitu. Tapi memang gedenya tuh kita nggak tahu mau pilih yang mana nih, gunung yang ini, yang itu, atau yang sana gitu. Tapi yang buat kita paling touch, paling terharu pas kita ke Bantar Gebang, itu kan tinggi di atas. Nah di orang-orang yang kalau mulung di atas gitu, mereka kalau turun kan takes time untuk makan, untuk apa. Jadi kadang yang buat kita sedih tuh kan ada makanan sisa atau bungkusan yang kayak makanan belum dimakan, masih terbungkus yang udah expired, dan mereka makannya di situ daripada turun gitu. Di atas juga ada kantin atau ada juga warung di atas Bantar Gebang untuk yang kopi. Tapi ya banyak pemulung di sana makan sisa makanan dari sampah organik. Terus ini salah satu hal yang saya nggak bisa ngerti, kenapa nggak ada banyak orang yang mau peduli dengan pemulung dan pengumpul yang kerja sama sampah kita, kan? This one I don't understand why there is no more empathy towards these people. Karena di Indonesia ada jutaan orang pemulung, dan yang semua sistem pengelolaan sampah is based bergantung dengan pemulung. Terus we should support them, right? Tell me more about that. From your point of view, kita tidak pernah tahu seperti apa sih hidupnya para pemulung. Mungkin dari kacamata beberapa cerita ada, tapi kan sepintas kita melihatnya kan. Tapi you guys were there, berinteraksi dengan mereka, ketemu dengan mereka, and you just said, kenapa kita tidak ada rasa lebih kepada mereka? Tell us more about that from your point of view. From my point of view, so kalau awalnya kita kan sering suka stigma negatif tuh ke pemulung. Bahkan ada tuh beberapa area dilarang, pemulung dilarang masuk. Mungkin karena ada beberapa oknum. Tapi sebenarnya pemulung tuh jasanya tuh gede banget, karena pengelolaan sampah nggak akan works, nggak akan sukses tanpa mereka. Kalau kita cuma ngandalin dari pilah sampah atau dari kita yang kolek sampah tuh jarang, tapi mereka tuh yang mensupport semua pengelolaan sampah. Nah, para pengelola sampah, perusahaan pengelola sampah itu ya memang rely on them gitu. Ya banyak orang pikir mereka yang preman atau nggak tahu ya, miskin, dan mereka mau ambil barang. Ya, tapi ini stigma aja ya. Yang biasanya seorang itu cari duit di dalam sampah, itu aja. I would say there is not more preman than in overall society, right? And karena itu menurut saya kalau Indonesia mau menjadi sistem pengelolaan sampah maju, kunci adalah transisi sektor sampah informal ini, dan terus kita harus kerja sama mereka
Dan ya betul, mungkin mereka nggak punya edukasi atau sedikit stubborn. Ya, it's okay, right? Itu what makes them strong, handling all of this because of their stubbornness. Right, but Betul. it's like everything is challenge in life. So, of course, there will be success if we just focus enough. And yeah, we can already see yang kami sudah lihat perubahan di beberapa daerah di Indonesia. Ada yang bisnis mau kerja sama pemulung sekarang dan step by step kita bisa perubah sistem ini. Tapi nggak ada cukup kesadaran sekarang karena ini masih tabu. Terus satu message kita ini yang hak yo pemulung, atau banyak orang teks boleh sampah saya sudah pilih sampah di rumah terus nggak ada bank sampah. Ya, kenapa kamu nggak mau coba yang langsung ke pemulung? Donasi. Bawa sampah kalian atau sampah kamu, bawa ini dan donasi ini ke pemulung. This is the most easy thing you can do. Dan I'm pretty sure that most of the people know already pemulung around them. Yeah, why you not support? Just give them plastic bottle. Karena sometimes I heard from my friends kan, kita sudah pilah sampah, tapi nanti disatukan lagi sama yang ngambil sampah kita kan. Sering terjadi seperti itu. But you give an idea, benar sih. Kita sudah pilah, kita cari pemulung yang lewat di daerah kita, kasih ke mereka yang sudah kita pilah itu sampahnya ya. That can work ya, buat mereka juga membantu ya. Ini salah satu solusi atau opsi di beberapa daerah. Tapi ada yang banyak opsi lain seperti orang Indonesia bisa bikin bank sampah kan. Masih saya menarik dengan budaya gotong royong. Tertarik dengan budaya gotong royong. Saya tertarik dengan budaya gotong royong. Terus ya, kalau Indonesia has solved many crises in the past. So waste crisis compared to this is a small thing to solve. And one of the keys is socialization, gotong royong. So yeah, I think kalian bisa bikin bank sampah lebih banyak di sini. Ben, sudah berapa tahun sangat sayang terhadap Indonesia sampai mau seperti ini? Ya, sekarang 3 tahun full time ya. Full time sayang ya. Full time sampah, aktivis sampah atau aktivis mau kasih informasi tentang sampah ya 3 tahun full time sekarang. Dan saya sekarang kitab dan sudah ekspatriat dari Jerman. Saya tinggal full time di Jakarta bersama Lina dan kami punya kantor di Surabaya. Ya, terus ya sekarang saya setengah Indonesian ya. All in ya sekarang all in. Ya. Kalau orang kabur keluar, dia kabur ke Indonesia. Jadi kabur dari Jerman. Tapi sebenarnya kami punya lebih dari 500,000 followers di Instagram, TikTok, YouTube yang bersama. Dan I have to say, without the support of people, we already stop. Terus ada yang setiap hari ada sepuluhan atau ratusan orang yang kami dapat feedback dari mereka dan support dari mereka. So they are proud of us and I'm really proud of them. And without that support, we already stop. I'm really thankful for that. Sebelumnya di Jerman saya belum pernah experience support ini. Ya, terus kalau orang mau dapat informasi dan mereka kasih support, ya oke. Then we're on the same track, right? Terus saya bukan cuma pecinta Lina, tapi juga ya seorang Indonesia have a place in my hati. Dari 2001 menjalankan akun Bule Sampah 2021 bukan 2022 start to bikin konten, kami bikin tapi konten launchingnya 2022 gitu. Dari 2022 sampai sekarang
apa hal-hal yang paling menyentuh di hati Lina dan Ben? Respon dari apa? Contoh beberapa. Kalau aku sendiri mungkin like dari orang terdekat, kayak dari keluarga gitu kan. Banyak yang jadi lebih aware sekarang, kayak dari keluarga aku, nggak boleh, nanti Benny marah gitu. Terus bukan Benny yang marah, tapi kita yang harus aware sama lingkungan. Jadi sekarang mereka kayak udah mulai aware gitu. Jadi dari orang terdekat udah ada kelihatan perubahan. Terus kalau dari Benny apa? Keluarga saya, mereka sudah pilah sampah. Tapi kadang-kadang juga masih bandel. Cuma setidaknya mereka tuh kayak oke, oh gitu, dapat informasi terdekat. Jadi kadang mereka nanya, ini kalau plastik ini bisa didaur ulang nggak gitu. Nah kalau Ben biasanya dia lebih tersentuh tuh baca DM. Karena yang balesin DM bule sampai itu langsung Ben. Dia setiap hari ada spend waktu untuk baca DM. Dan saya juga dapat banyak komitmen ya dari teman atau dari yang seorang saya bertemu. Dan ya sekarang ada kesadaran tentang masalah ini, dan juga saya merasa banyak orang yang dapat kasih komitmen. And so next step will be behavior change. So we are on track. Memang mencintai itu banyak cara. Dan cara yang paling membuat saya terharu adalah ada a foreigner band yang datang dari Jerman, tidak hanya jatuh cinta pada seorang perempuan Indonesia, tapi juga mencintai Indonesia dan mau melakukan perubahan yang baik untuk Indonesia. Saya dari tadi tuh melihat ya, the dynamic energy between the two of you. That is so amazing. Thank you. Karena the love itu not just each other, tapi apa yang cinta kalian bisa berikan terhadap Indonesia. That's how I see it. Dan terjadilah si Bule Sampah. Amazing. Selama ini image orang adalah Jerman itu kan orangnya straight, well planned, nggak ada bercanda, serius. Tapi orang Medan nggak salah juga. Kalau ngomong apa adanya, tidak banyak, bukan ditundukin, tapi kalau punya pemikiran nggak segan untuk diomongkan, disampaikan. Bagaimana karakter Jerman dan Medan bisa bersama dan terlihat halus? Nggak halus. Ini yang saya lihat di sini ya. Ini kan dari tadi pemirsa juga lihat kan ya, Bang Ben soft ngomongnya, tertata baik. Lina juga dari tadi ngeliatnya, ini benar orang Medan. Dari tadi tuh kayaknya sangat lembut. Tapi mukanya Bang Ben beda. Oke. Ini bagaimana? Bagaimana orang Jerman dan orang Medan bisa bersama? Apa ya? Sebenarnya di awal-awal tuh banyak banget ininya. Culture shock between us. Masa contoh? Iya, contohnya kayak Ben kadang suka kaget. Aku tuh dia pikir aku tuh kayak ngebentak atau ngomongnya tuh marah gitu. Kamu kok ngebentak? Enggak, ini memang dialeknya orang Medan tuh kenceng gitu kadang. Tapi lama-lama now used to with my loud. Iya. Yang 90% aman ya. Iya. Jadi kadang di awal tuh masih miskomunikasi atau misunderstood. Terus juga culture shock di rumah kan, perbedaan. Mungkin kalau kita nggak tahu ya, kalau di Medan dulu biasanya di rumah aku kalau selesai masak, makanannya tuh disajiin di atas meja gitu kan. Udah selesai makan ya udah di situ aja makanannya. Nah, kalau Ben tuh kaget, mana makanan kita tadi yang udah dimasak? Itu di atas meja. Loh, kok di situ harus ditaruh di kulkas? Aku, kok di kulkas? Iya, nanti ada bakteri, ada ini, ada itu. Jadi
Terus nasi juga dimasukin kulkas. Aku yang kayak enggak. Jadi banyak sampai sekarang setiap hari kita banyak yang kagetnya kadang kayak Ben tipenya yang well planned, aku yang spontaneous atau kayak ya udah nanti aja gitu, relax gitu. Kalau Ben enggak harus apa nih gitu. Tapi lama-lama kita bisa ketemu ke tengah. Cuma misunderstood tentang dialek Medan itu kadang-kadang masih ada. Saya bikin plan untuk 1 tahun depan ya. Dan Lina nggak tahu yang besok yang hari apa. Ya betul, Tapi sering banget. sebenarnya kadang-kadang saya fokus terlalu banyak dengan kerja dan ya. My principal advisor guide me to enjoy my life ya. Kayak nanti minggu depan kita gini, jangan, kita mikirin hari esok aja dulu, jangan sampai minggu depan. Nanti 3 bulan ke depan kita mau ke sini, sabar, habisin dulu minggu ini gitu. Well planned. Mungkin karena setelah aku belajar ternyata karena mereka tuh pengaruh cuaca juga, karena kan 4 musim, jadi mereka harus well planned untuk di tahun berikutnya gimana. Sementara kita kan lihat aja besok dulu. Mau besok hujan, paling kalau nggak ada hujan ya matahari. Gitu ya. Menurut saya kalau yang couple punya banyak konflik dan bisa yang cari solusi bersama, ya make you much stronger together. Kalau ada yang satu couples dan mereka nggak punya konflik dan same background, they will always be in the same road. But for us, since we have to overcome so many challenge, yang sebenarnya musim corona kami nggak bisa bertemu. Kami harus bertemu di Turki karena ini yang satu negara yang dapat visa untuk kita, dan kami punya 2 opsi, Turki dan Pakistan. Ya kami belum nikah dan nggak bisa bertemu dan ada banyak culture shock, banyak konflik kan. Tapi belajar jadinya kan, kayak gitu, gini gitu. If you overcome your conflicts, then you can be stronger together. Betul. Yes, I agree, and I can see that happening to both of you. But from your eyes, Ben, kalau tadi kan Lina sudah cerita, Ben orangnya seperti ini. Kalau from your eyes, Lina ini orangnya selain tadi kind, gemoy, what about her character yang memorize you first, yang bikin terkesan dengan Lina? Lina, this girl. Dia yang perempuan terkuat saya pernah bertemu. Never stop, never give up. Yang karakter kuat dan saya juga punya karakter kuat. Terus kuat harusnya kan, waduh. Tapi we both need somebody who's on the same page. Terus karakter kuat itu aja. So, what makes you decide that she is the one? Sambal Sumatera Utara, dia tahu bagaimana masak, vibes-nya, dan what is laughing again? Ketawa. Kami bisa ketawa yang bersama-sama ya. Sama-sama gitu. My fate, what can I say? Just happening. Just accept what God want to plan for us. Nah, di situ ya kita bisa ngeliat ya gemoynya mereka berdua ya. Lovey-dovey, tapi very well planned lovey-dovey ya. Harus ada purpose-nya, everything. Nah, like Ben said, kalau pasangan yang banyak konflik, asal bisa ketemu solusi bersama justru akan lebih kuat.
Betul. Berarti kayaknya ya pemirsa, between them communication itu sudah mudah. There's no issue in communication at all ya. Masih. Masih. Apalagi beda bahasa. Oke. Saya mau coba bantu soalnya. Oke. Kayak ini. This is it. Oke. Hati ke hati dalam bentuk pancingan. Oke. So dalam sini there are papers with unfulfilled words. Ya. Jadi banyak kata kalimat yang belum sempurna yang harus diisi dengan rasa. With what your feelings towards each other. Oke. Silahkan dicari dulu kartunya mau yang mana. Oke, and also pick one band. Do not open it yet. Oke. Oke, hold it. Oke. Siapa yang mau duluan? Dina dulu. Bos dulu. Bosku. Bukan. Oke, dibuka and then lengkapi kalimat itu untuk band. Dilihat dong bandnya. Wow. Diomongin langsung diomongin. Oke. Apa ya? Apa ya? Maaf jika selama ini aku suka cerewet. Like apa ya cerewet bahasa Inggrisnya? Enggak, lebih suka apa sih gitu cerewetnya emak-emak Indonesia atau ibu gitu. Jangan gitu enggak gini. Basa-basi. Bukan like basa-basi. bitchy. Oh iya. Oh iya. Emang apa? Like what? Dia Example. yang seorang toxic midget. Terus kalau dia marah-marah yang ini seperti yang bom kecil. Puh. Terus dan contoh. Saya naik motor dan saya punya chihuahua kecil di sini yang this is what you mean, right? Yeah. Luckily I have a helm ya. For example, biasanya Lina itu chatting about what? About if I complain that I'm tired or something. Dan dia karena orang kuat kan, like, kenapa kamu komplain yang capek, ngantuk, ya udah nikmatin aja gitu. Atau hari ini aku tuh lemes, ya udah semangat, bisa yuk gitu. Oke. Oke. Very strong ya. Iya. Yeah. I need. Jadi kadang dia cuma bilang enggak loh, ini perasaan, inilah yang aku rasain. Iya, memang capek hidup ini, tapi harus dinikmatin aja. Memang kayak gitu, semua orang juga capek. Jadi dia, wow. Contoh lain? Ada. Which one we always fighting? Apa ya? Oh. Yang actually recently not much anymore, right? Akhir-akhir nih lebih calm, lebih oke. Kadang kalau misalnya dia lagi bukan nggak mood sih, lagi stres gitu kerjaan, kan dia suka ngedumel sendiri. Nah, aku tuh udah jangan kayak gitu, udah terima aja. Memang gini, kita udah di situasi gini, ini negara ini memang kayak gini gitu. Terus responnya Ben digituin gimana? Diem. Kadang tergantung situasi. Dia bilang, oh ya betul juga sih. Sebenarnya kalau diprotes lebih accept, lebih nerima. Oh iya benar, kalau aku lebih mungkin kadang yang ada makin membara gitu. Jadi itu sering berasa cerewetnya. Kalau Ben ini lebih logik ya. Begitu ada yapping about something, think about it. If it's true, okay, I can accept that. But for you, we're very female. Something yapping, the feeling first comes out. Wait a second. Padahal. Betul. Kan? Yang emosi yang lebih kuat daripada informasi kan? Emosi lebih kuat dari informasi. Ya. Okay. Yang laki-laki confirm ya di rumah-rumahan. It's okay. It's okay. It's good. Nah, sekarang giliran Bang Ben. What are the words there? Do you want to marry me again? Oke. Okay. Sorry Bang.
Okay. Terima kasih karena kamu selama ini. Thank you because you always do this, right? Betul? For this time you are. Thank you because this time. Thank you for tadi kalimatnya apa? Terima kasih Ya. selama ini Karena sudah kamu selama ini mensupport aku setiap hari. Gitu. Sweet. Support. Thank you for your support. In this show, a lot of people crying. Yes, some of it, yeah. Happening, yeah? It's happening. Oh. I don't want to cry, but I really love you. You want to cry now? It's just so sweet. You know how a couple can share their deepest feelings. It's such a sweet thing to be able to witness that. Thank you. Kasih. So, one question di luar kartu ini, Ben, how do you see your life if you never met Lina? Wow. Master question, ya. Yeah. Maybe I'm already dead. I don't know. Yeah, I don't know. A lot of Germans are alcoholics in my age. Yeah, broken. Yeah, I think really my important pillar. I don't know how to say in Bahasa. Yeah, without Lina, yeah, I don't have a backbone. Gitu. You really want to make me cry, yeah? Wow, she's the pillar of your life. Yeah, my backbone. Gitu. How to say? Yes, tulang punggung. Yeah. She's your main. Tulang belakang. Yeah. Tulang punggung bukan dari nafkah ya pemirsa ya. But Ben's life, Ben's character. Pondasi. Ya, fondasinya built from you. How does it feel to hear that? Ya, Ben tipe orang yang bisa kasih kata-kata sweet dan ya oke, melted. Tapi dia kuat, you know. It's like, No, ada lah. ada di dalam kan. Tapi nggak tipe Ada orang yang api deep down. nggak tipe orang yang bisa terlalu ekspresif gitu. Itu juga kadang masih culture-nya kita yang berbeda. Ben tuh tipenya yang ngasih tahu perasaan apa yang saat ini. Kalau aku tuh lebih kayak ya oke, act of service aja, apa mau apa tanpa dibilang kayak aku kerjain. Jadi kadang miskomunikasi, dia kan kapan kamu tuh romantisan sama aku gitu. Beda tipe romantis gitu. Gitu. Menarik sekali di sini. Tapi apa yang berubah, yang Lina rasakan berubah dari diri Lina setelah kenal Ben? Apa ya, pasti berasa banget tuh the best of myself coming out. Misalnya, aku tuh gak pernah mikir kalau bisa on time. Sekarang sejak sama Ben, hampir gak pernah telat. Kayak mulai disiplin, terus pemikirannya lebih kebuka karena lebih banyak mau cari taunya. Terus juga lebih bisa memberikan ekspresi kasih sayang ke orang-orang terdekat gitu. So we married in the middle. Oh. Wow, Ben brings the best version of yourself. Betul. Lovey-dovey. Gemes. You wanna cry or what? No, I'm just happy. Well, Bang Ben, Lina, thank you very much for your time and story here. Very inspiring. You for inviting us. Yeah. Oh, thank you sudah hadir dan bersedia hadir di sini. Very inspiring, tidak hanya from your guys' movement towards Indonesia, membuat awakening about garbage and everything yang ada di surround us yang we never really take care of it before.
Thank you for that. Thank you for bringing bule sampah to Indonesia. But most of all, thank you for sharing the love here. Terima kasih atas undangan bule sampah dan toxic midget. Dan cintaku. Iya. Aduh, so sweet banget sih. Oke, thank you very much. Kasih. Dan pemirsa, terima kasih juga untuk kebersamaan kita. Satu hal yang menarik sekali kalau di sini, yang selama ini kita tidak pernah pandang, sesuatu yang kita pandang sebelah mata, yaitu sampah di Indonesia. Jangan sampai harus ada orang lain dulu yang menyadarkan kita. Apalagi orang itu adalah, masa harus orang dari luar negeri yang menyadarkan kita terhadap lingkungan kita sendiri. Yuk, sudah ada bule sampah yang memberikan gambaran bagaimana keadaan sampah dan apa solusi, apa yang bisa kita lakukan dari hal yang paling kecil sampai kalau Anda bisa berkontribusi lebih, banyak yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi sampah di Indonesia. Let's do something about it. Jangan hanya menikmati kontennya saja, tapi hanya ya udah nonton aja tidak bergerak. Let's do something about it. Dan terima kasih juga karena Ben dan Lina sudah menghadirkan bahwa rasa cinta itu wujudnya bisa beragam. Cinta terhadap diri sendiri, cinta terhadap pasangan, dan cinta terhadap bumi kita tercinta ini. Yuk, mari kita bergerak bersama untuk Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Nyedino pamit. Kita jumpa lagi lain kesempatan.